Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke Republik Rakyat Tiongkok pada hari Sabtu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga memperkenalkan delegasi Indonesia kepada Presiden Xi Jinping. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia. Presiden Prabowo meyakini bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok akan menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia. So once again, President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. That is my commitment. I'm convinced that the relationship between Indonesia and China will bring a conducive atmosphere in the strategic situation in Asia and in our region especially. Our relationship is getting stronger and stronger. China is a strategic economic partner of Indonesia, top investor in Indonesia, and we thank you very much for your support. For instance, tomorrow I will be invited to a meeting between Indonesian Trade and Industry Chamber of Commerce and top Chinese corporations, and there will be signed agreements totaling more than $10 billion. I think this is a very significant milestone in our relationship. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kehadiran utusan khusus dari Tiongkok pada pelantikannya, yang ia nilai sebagai bentuk penghormatan bagi Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa dalam situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini, kemitraan yang erat antara Indonesia dan Tiongkok adalah sesuatu yang alami. Usai dari Beijing, Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC. Dalam kunjungannya di Washington DC, Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Usai kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat yang tiba pada hari Minggu kemarin. Dalam kunjungan resminya, Prabowo Subianto diagendakan melakukan sejumlah pertemuan di antaranya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan diperkirakan akan bertemu juga dengan Donald Trump. Kedatangan Presiden Prabowo pun disambut hangat sejumlah masyarakat Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Salah satunya Vanessa yang merasa senang bisa bertemu langsung dengan mantan Menteri Pertahanan tersebut. Kayak di picture-picture biasa, di foto-foto kan biasanya kan nonton di TV. Sama persis di depanku persisnya kayak. Sorry guys. Tadi adiknya sebelumnya sempat di... Iya, tadi dicium pas ketemu, ditanya namanya siapa. gitu. Dia baik kok. Baik ya. Sehat-sehat buat Pak Presiden. Tetap semangat. Kita semua di sini di support Pak Presiden selalu. Yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kali ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menghadiri pertemuan strategis dengan anggota korporasi di United States Indonesia Society di Washington DC pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kegembiraannya atas komitmen dan antusiasme perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani menyebut jika Presiden Prabowo menegaskan sikap kerasnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai kanker bagi perekonomian. Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam
rencana pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak, Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangan, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada Exxon Mobil, Chevron, ada GE, ya, General Electric Healthcare, banyak sekali. Ya, oke, terima kasih. Insya Allah besok. Tapi tentunya tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa pertama yang paling strong sampaikan bahwa corruption itu Pak Prabowo itu tidak akan ada toleransi sama sekali, dan tadi sampaikan juga bahwa ya korupsi itu adalah cancer. Tadi disampaikan salah satu dari para peserta juga, dan bagaimana mereka juga tidak hanya di dalam berinvestasi masuk ke Indonesia, tapi juga mengenai ESG, mengenai invest back to the community, itu juga menjadi sangat penting. Pak Prabowo juga menyampaikan, dan mereka juga merespon sangat-sangat positif karena Pak Prabowo menyampaikan sangat terbuka, sangat straightforward, dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan kontak langsung ke beliau, dan ini suatu message yang sangat positif, sangat-sangat clear, dan mereka responnya sangat-sangat meng-appreciate very straightforward penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo hari ini. Sedangkan Wakil Duta Besar Amerika Serikat Ted Osius yang sekaligus menjabat sebagai penasihat di United States Indonesia Society mengapresiasi atas keterbukaan dan kebijakan pro-bisnis yang diusung Presiden Prabowo. Bahkan pihaknya berencana membawa sejumlah pemimpin bisnis Amerika ke Indonesia pada awal Desember mendatang. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC pada hari Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Joe Biden sepakat untuk memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Amerika yang telah terjalin selama 75 tahun. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan jika Amerika Serikat merupakan teman yang baik bagi Indonesia, lantaran Amerika sudah bermitra dengan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kedua pemimpin juga membicarakan mengenai tantangan global termasuk situasi di Gaza, Palestina, dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Joe Biden berharap dapat memperdalam kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia, di mana perjanjian ini memiliki tingkat tertinggi di antara dua negara dan diteken pada 2023 lalu. Mr. President, it's very kind of you, great honor. I just meet my son. Meet my son, Hunter. Mr. President, how are you, sir? Honor to meet you. How are you, sir? Thank you very much for receiving me. Yeah, I'll see you. Nice to meet you. Who's that fellow? You know, Chief of Protocol. I'm the Chief of Protocol. How are you? The same Chief of It's not bad to eat protocol. Come on. Thank you, sir. I'm going to make a brief opening statement. We're going to then say what you'd like to say, and then we'll try to get the press to leave, which is always difficult. And once then we can talk, all right? Thank you, sir. Thanks for being here. Thank you, sir. Great honor. All right. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States, 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been, and today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including in Gaza and the South China Sea, with Mr. President. I'm looking forward to our discussion and welcome. I'd like to have you here. The floor is yours. Thank you. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. I also would like to thank you. You phoned me yourself upon my election, and
great victory. Yes, thank you very much. And then finally, I could make it and you received me today. United States for us is a great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesia-United States relationship, and I would like to work towards this end. That we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for. Thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Selain bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prabowo juga bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di America Foreign Service Association, Washington DC. Prabowo dijamu makan malam. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo sempat menanyakan mengenai Palestina yang dijawab Blinken jika pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang bekerja keras menyelesaikan permasalahan di sana. Usai kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Lima, Peru guna menghadiri KTT APEC. Tiba pada hari Rabu kemarin di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar, Bandara Internasional George Chavez, Lima, Peru, sekitar pukul 22 waktu setempat. Selain menghadiri KTT APEC, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat di sela-sela kunjungannya. Pada hari Kamisnya, Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Lima, Peru. Pertemuan tersebut dilakukan sebelum acara KTT APEC di Peru. Pada pertemuan tersebut, PM Albanese mengungkapkan apresiasi terhadap langkah diplomasi global Presiden Prabowo yang baru saja melakukan kunjungan ke China dan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Menurut Albanese, langkah ini menunjukkan posisi penting di Indonesia di panggung internasional. Selain itu, dia berharap hubungan Indonesia-Australia terus diperkuat di masa mendatang. Sedangkan pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Dina Boluarti di Istana Peru pada hari Kamis kemarin, keduanya sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, terutama dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk dari Peru ke Indonesia. Prabowo berharap kesepakatan ini dapat memberikan dampak positif pada peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara. Tak hanya itu, keduanya juga membahas mengenai pemberantasan narkoba. We discussed the cooperation in counter narcotics. We discussed our common grounds, our common positions on the international field. Both we are Pacific countries. We have an interest in the peace and stability in the Pacific area. Madam President, thank you very much again, and thank you for the people of Peru for this great reception.